Renungan Hari Kamis 8 Juli 2021. Amanat perutusan Yesus yang harus ditaati para murid. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian bab 44 ayat 18 sampai 21, ayat 23b sampai 29, dilanjutkan bab 45 ayat 1 sampai 5. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudariku terkasih, bila kita menyimak lanjutan kisah Injil hari ini, Santo Matius masih menampilkan fokus perhatian pada amanat perutusan Yesus yang harus ditaati oleh para muridnya. Yesus menugaskan para muridnya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Fokus pewartaan para murid adalah menyampaikan kabar kepada semua orang yang dijumpai bahwa kerajaan Allah yang dijanjikan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus dan perlu diwartakan oleh para murid adalah suasana yang membawa kehidupan dan kebahagiaan, suasana kasih dan damai sejahtera. Maka para murid dituntut agar menghadirkan atau menciptakan suasana itu dalam tugas perutusan mereka dengan cara menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Artinya, mereka dituntut untuk membantu menyembuhkan mereka dari berbagai penyakit, hadir untuk meneguhkan orang yang kehilangan harapan dan kembali mengalami kehidupan, hadir untuk menerima orang-orang kusta dan menyembuhkan mereka, serta mengusir setan-setan yang mengganggu hidup manusia. Di samping itu juga, Yesus menegaskan beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan dalam tugas pewartaan para murid, yakni jangan membawa emas atau perak, jangan membawa bekal dalam perjalanan, jangan membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Di sini para murid dituntut agar memusatkan perhatian pada pewartaan sabda Allah, bukan pada hal-hal duniawi. Mereka harus hidup sesuai dengan situasi pastoral. Yesus menekankan amanat kemiskinan yang harus dihidupi oleh para muridnya. Ia juga menuntut mereka untuk menciptakan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang dijumpainya. Mereka harus mencari orang yang layak dan tinggal di situ. Artinya orang yang siap untuk menerima mereka dan mau berbagi sukacita dengan mereka. Mereka juga dituntut untuk membagikan salam kepada penghuni rumah yang mereka masuki. Berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Dan jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Mereka dituntut agar tidak memaksakan kehendak ketika orang tidak menerima ucapan salam mereka. Mereka harus siap meninggalkan rumah itu. Mereka harus siap untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka harus memiliki anggapan bahwa hidup mereka sebagai musafir yang tidak mengenal tempat tinggal tetap. Mereka dihantar pada satu pemahaman bahwa seorang murid harus senantiasa dalam perjalanan menuju kerajaan Allah dan hidup tanpa jaminan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah prinsip hidup yang harus mereka miliki. Saudara-saudariku terkasih, kita juga menerima tugas perutusan dan mandat yang sama dari Yesus. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun warta
wartanya tetap sama, yakni kedatangan kerajaan Allah. Banyak orang sakit yang menantikan sentuhan kasih kita untuk disembuhkan. Banyak orang mati imannya karena godaan dunia dan membutuhkan bantuan kita untuk menghidupkannya kembali. Banyak orang kerasukan setan pada zaman modern ini. Hedonis, narkoba, judi, santai, mental instan, dan lain sebagainya. Kita perlu hadir untuk mengusir setan-setan itu dengan sabda pembebasan. Mari kita mulai mewartakan kedatangan Tuhan dari hal-hal yang sangat sederhana, mulai dari keluarga kita, melalui pekerjaan kita, dan dalam lingkungan hidup kita.